dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya pada pembelajaran PJOK untuk kelas 3 SD ya. Pak Guru ingin melanjutkan materi yang minggu lalu sudah diberikan, yaitu subtema 1 dan subtema 2 ya. Dimana subtema 1 kemarin anak-anak yaitu mempelajari manfaat beristirahat ya, karena kita atau aktivitas kita itu untuk kegiatan sehari-hari kita juga membutuhkan istirahat. Lalu pada subtema 2 kita mempelajari tentang memanfaatkan waktu luang. Jadi selagi kita butuh istirahat, kita juga membutuhkan hiburan anak-anak. Hiburan itu bisa dalam bentuk permainan yang positif ya, permainan-permainan tradisional, atau juga bersih-bersih rumah, bantuin mama papa, atau menyiram tanaman, atau memberi makan ikan. Itu adalah waktu mengisi waktu-waktu luang kita. Ketika waktu kita luang, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kita tidak membuat capek, kita tidak membuat lelah, tetapi membuat pikiran kita, hati kita senang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada subtema 3 dan subtema 4. Kita akan membahas apa saja pada subtema 3 dan subtema 4. Oh ya, anak-anak diperhatikan dengan baik dan sampai selesai ya untuk penjelasan ini, karena nanti ada juga tugasnya buat anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya siap? Nah, untuk pada subtema 3 ini anak-anak kita akan mengetahui manfaat, yaitu makanan bergizi dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, kalau kita aktivitas, kita olahraga, butuh istirahat, lalu memanfaatkan waktu luang, kita juga butuh mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang menyehatkan tubuh kita ya. Makanan merupakan sumber energi sehingga tubuh dapat melakukan berbagai kegiatan. Untuk menjadi kesehatan tubuh, kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi anak-anak ya. Makanan yang bergizi itu adalah salah satu contohnya atau beberapa contoh seperti yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terdapat pada nasi, singkong, atau roti. Lalu yang kedua juga ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai cadangan makanan. Lemak terdapat pada kacang-kacangan, daging, dan susu. Tetapi untuk lemak ini juga tidak boleh banyak-banyak ya, atau tidak boleh berlebihan. Ketiga adalah protein, yaitu berfungsi sebagai bahan dasar untuk membuat zat penting seperti hormon, enzim, dan antibodi dalam tubuh kita. Jadi protein ini berfungsi juga untuk kekebalan tubuh kita atau antibodi tubuh kita ya. Protein ini didapatkan pada ikan, telur, dan keju ya. Lalu yang keempat, vitamin, yaitu berfungsi sebagai zat yang memacu kerja enzim. Vitamin terdapat pada buah-buahan, sayuran, hijau, dan biji-bijian. Ya. Lalu untuk selanjutnya adalah mineral anak-anak. Mineral ini berfungsi sebagai zat pembentuk struktur tubuh. Contoh mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain kalsium, natrium, dan fosfor. Nah, ini mineral ya. Selanjutnya yang keenam ada air ya anak-anak. Air ini berfungsi untuk membentuk cairan tubuh, mengangkut berbagai zat-zat di dalam tubuh, dan melarutkan makanan. Ya, jadi keenam ini anak-anak adalah zat-zat yang diperlukan untuk tubuh kita seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Tetapi anak-anak
ketika mengonsumsi itu semua ya, walaupun misal oh lemak ini daging-dagingan kita enak ya, susu ini enak nih protein, telur suka makan telur, oh kita mendapatkan proteinnya. Tetapi anak-anak jika mengonsumsi itu terlalu berlebihan itu tidak baik ya anak-anak. Jadi anak-anak tetap mengonsumsi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai yang dibutuhkan tubuh kita ya. Jadi tidak kekelebihan atau juga tidak kekurangan. Jadi kita harus seimbang anak-anak. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, makanan bergizi yang akan dimasak dan dimakan perlu dipilih dengan baik ya. Jadi mama atau mbak yang memasak itu pasti memilih makanan-makanan yang terbaik ya. Pastikan bahwa makanan tersebut tidak busuk tuh anak-anak. Jika makanan itu sudah busuk jadi nggak boleh dimakan ya, atau sayuran yang sudah busuk tidak boleh dimakan. Dan juga misal sayuran itu habis dibeli di pasar jadi harus dicuci dulu ketika kita mau masak ya. Dan juga tidak berjamur. Makanan seperti buah-buahan dan sayuran perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dimakan. Makanan bergizi yang mengandung protein seperti daging, telur, ikan perlu dimasak hingga matang sebelum kita makan ya anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar makanan yang kita konsumsi tidak mengganggu kesehatan tubuh. Ya, jadi anak-anak mengerti ya asupan zat-zat apa saja yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi anak-anak bisa mengontrol pola makannya, tidak berlebihan, dan zat-zat apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Memahami anak-anak tentang makanan-makanan bergizi dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Oke, ini untuk sub tema 3 anak-anak. Ya, jadi seperti untuk mendapatkan manfaat dari makanan bergizi. Lalu ada juga ini makanannya ya. Untuk karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein itu. Selanjutnya anak-anak kita pada subtema 4. Subtema 4 ini kita harus pinter-pinter nih anak-anak. Pinter-pinter yaitu memilih jajanan ya. Memilih makanan yang sehat, yang memiliki manfaat bagi kita ya dan kesehatan tubuh kita. Jajanan sehat adalah jajanan yang tidak mengganggu kesehatan tubuh saat dimakan. Ya. Pilih jajanan yang diletakkan di dalam wadah tertutup, rapi ya, jadi semut gak masuk, udara pun juga susah untuk masuk ya, sehingga tidak kena polusi atau tidak kena debu. Itu adalah makanan-makanan yang jajanan-jajanan yang higienis ya, karena tertutup. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara memilih jajanan ya anak-anak. Jajanan yang sehat adalah jajanan yang tidak mengganggu kesehatan tubuh ya. Jajanan yang baik bagi kesehatan adalah jajanan yang tidak mengandung minyak yang berlebihan. Ya, anak-anak yang suka mengonsumsi gorengan, siapa? Ya, gorengan itu enak ya, apalagi dimakan panas-panas. Wah, mantap. Sambil menggigit satu buah cabai. Oh, mantap itu ya. Tetapi anak-anak perlu diperhatikan ya. Kita terlalu banyak mengonsumsi minyak itu juga tidak baik ya, karena kita ketahui bahwa minyak itu tidak mau bersatu dengan atau tidak bisa bersatu dengan darah ya. Jadi nanti dia akan menggumpal sendiri. Kalau kita terlalu banyak mengonsumsi minyak itu juga tidak baik anak-anak ya. Selain memilih jajanan yang sehat, kita juga harus memilih tempat jajanan yang bersih dan jauh dari tempat pembuangan sampah atau tempat kotor lainnya. Jajanan yang dekat tempat kotor dapat membuat jajanan tersebut dihinggapi lalat anak-anak. Ngeri ya, padahal lalat itu kalau kita ketahui
menghinggap di mana-mana gitu ya. Biasanya yang di tempat amis, lalu di tempat sampah, itu bahkan kita sering menemukan lalat itu. Lah, kita tidak tahu lalat itu terbang di makanan kita. Kayaknya menjijikkan banget gitu ya, atau tidak baik atau tidak higienis jadinya makan kita. Nah, di sini jajanan yang tidak baik itu adalah bagi kesehatan adalah jajanan yang mengandung minyak yang berlebihan tadi ya, yang terlalu banyak. Jadi anak-anak tahu ya, bisa membedakan makanan yang higienis, makanan yang menyehatkan, dan makanan yang kurang baik ya, kurang baik atau yang tidak baik. Jadi anak-anak ketika jajan itu juga bukan memilih-milih jajanan ya, tetapi memilih tempatnya bersih atau tidak, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara mengolahnya. Ya, Bapak pun juga kalau jajan di pinggir jalan itu Bapak sangat hobi banget, sangat senang banget karena selagi murah, enak lagi ya. Itu adalah jajanan-jajanan di pinggir jalan biasanya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak kalau misal mau jajan seperti ini, contohnya salah satu adalah tempat jualannya ya, bersih, bahkan dia menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, lalu tempat makan ya atau makanannya itu dimasukkan ke kaca ya, atau etalase. Jadi lalat pun juga tidak masuk dan debu juga tidak masuk. Lah, ini adalah ciri-ciri tempat yang menjual makanan yang higienis atau yang baik dikonsumsi. Jadi anak-anak bisa kebayang ya, bisa melihat mana yang jualannya itu higienis, mana yang kurang higienis anak-anak. Nah, dengan memilih jajanan yang sehat dan tempat jajan yang bersih, tubuh tidak mudah terkena penyakit. Untuk menghindari makanan jajanan yang tidak sehat, kita dapat membawa bekal ke sekolah atau pulang ke rumah untuk makan saat lapar ketika kita habis melakukan aktivitas atau bermain. Ya, itu yang perlu diingat ya anak-anak. Makanya anak-anak biasanya kalau ke sekolah bawa tempat makan atau tempat minum sendiri, lalu alat makan, bahkan sedotan pun juga dimakan, dibawa. Jadi makanan itu sudah disiapkan untuk anak-anak oleh orang tua kalian, ibu ya, sudah menyiapkan makanan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, ya, itu tadi anak-anak penjelasan oleh Pak Guru tentang manfaat makanan-makanan yang zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh kita, itu apa saja tadi, dan kita dapat memilih makanan-makanan yang menyehatkan, makan makanan yang dapat dikonsumsi dengan baik, atau makan makanan yang higienis, dan jenis-jenis makanan apa yang harus kita hindari. Nah, sekarang anak-anak ini ada sebuah pertanyaan. Anak-anak bisa menuliskan di buku ya, bisa menuliskan di buku tulis misal ya, atau sesobek kertas ditulis di situ, atau juga di buku apa yang kosong, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri jajanan yang sehat itu menurut anak-anak ya. Anak-anak coba untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana ciri-ciri jajanan yang sehat. Untuk jawaban ini anak-anak nanti akan Bapak tanya ketika kita bertemu di virtual Zoom ya, kemungkinan minggu depan anak-anak. Dan anak-anak di sini juga ada tugas loh, ada tugas. Kalau pada tema 4 ini kan, jadi kita sudah bahas nih dari semester dari subtema 1 sampai subtema 4 kita sudah bahas ya. Nah, sekarang ada sebuah kegiatan buat anak-anak. Jadi anak-anak yang pertama, buatlah kolase foto kegiatan anak-anak saat mengisi waktu luang. Kegiatan yang bersifatnya positif. Jadi anak-anak melakukan kegiatan ketika anak-anak mengisi waktu luang. Misal ya, anak-anak sudah selesai belajar, lalu anak-anak bermain tradisional bersama adik ya, atau
bermain sepeda atau bantu bersih-bersih mama, atau memberi makan ikan, atau juga menyirami tanaman. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang menurut anak-anak itu menyenangkan gitu ya. Bukan membosankan, bahkan bukan melelahkan. Ya, karena kita tahu tujuan kita memanfaatkan waktu luang adalah kita merefresh otak kita. Ya, membuat senang hati kita sehingga pikiran kita tidak terbebani dalam suatu hal seperti itu. Jadi anak-anak lakukanlah kegiatan itu, lalu difoto ya, beberapa kegiatan itu difoto, ada mungkin 3 atau 4 foto atau 2 juga boleh, lalu digabung-gabungkan ya kolose anak-anak. Jika anak-anak tidak bisa untuk menggabung-gabungkan, dikirim saja ya, dikirim berapa foto gitu, 3 atau 4, dikirim langsung ke Google Classroom. Tapi kalau misal bisa, Pak Guru mohon mintanya yang sudah dikolose ya. Jadi di situ kegiatannya apa, ya, waktu luangnya kegiatan apa, itu ditulis di situ ya. Jadi ada tulisannya sehingga Pak Wahyu pun melihat, oh ini si A sedang melakukan menyiram tanaman nih bersama saudaranya. Wah. Atau oh si B ini sedang bermain lompat tali. Wah, itu jadi kelihatan ya anak-anak dalam bentuk foto saja. Lalu dikirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Ya, memahami ya untuk tugas hari ini ya anak-anak. Oke, pintar. Jadi anak-anak kerjakan tugas ini dan jangan lupa kirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Pak Guru pada pembelajaran PJOK subtema 3 dan subtema 4. Semoga anak-anak memahami dan anak-anak bisa menerapkan pola makan, pola istirahat, dan memanfaatkan waktu luang untuk kesehatan anak-anak semuanya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat dan salam olahraga. Bye-bye.